3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel kami ya. Kali ini kita akan mencoba berlatih soal untuk SKB Guru Sosiologi dalam materi permasalahan sosial. Jadi ini adalah latihan soal bagian yang keenam ya. Baik, kita mulai. Dimulai dari soal pertama tentang pengertian masalah sosial. Permasalahan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan karena A. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. B. Masalah sosial dapat menyebabkan ketidakadilan di masyarakat. C. Dapat menyebabkan munculnya konflik di masyarakat. D. Kondisi tersebut tidak sesuai keinginan masyarakat. Atau E. Masalah sosial dapat merugikan masyarakat. Jawabannya adalah A ya. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Ini pembahasannya. Suryono Sukanto mengungkapkan bahwa pengertian masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan dari kelompok sosial. Berlanjut ke soal nomor 2 tentang hakikat masalah sosial. Masalah sosial yang dihadapi oleh setiap individu berbeda antara satu dengan lainnya. Letak perbedaan tersebut dikarenakan A. Setiap individu memiliki masalah sendiri. B. Adanya perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dan keadaan masyarakat. C. Adanya perbedaan kepentingan antara individu satu dengan lainnya. D. Kemampuan setiap individu dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi. Atau E. Kondisi lingkungan yang dapat menjadi faktor pendorong. Jawabannya adalah B ya. Adanya perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dan keadaan masyarakat. Nah, jadi ini pembahasannya. Permasalahan sosial itu terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama faktor ekonomi. Misalnya masalah pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua faktor budaya, misalnya masalah kenakalan remaja dan seks bebas. Kemudian yang ketiga adalah faktor biologis, misalnya masalah kekurangan gizi dan penyakit menular. Sedangkan dari faktor psikologis, masalah sosial itu dapat berupa masalah kontrol terhadap emosi. Berlanjut ke soal nomor 3, terkait ukuran sosiologis terhadap masalah sosial. Cermati pernyataan di bawah ini. 1. Adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya. 2. Adanya hubungan antar masyarakat yang menghambat pembangunan. 3. Tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. 4. Organisasi sosial tidak dapat mengatur hubungan antar warga dalam menghadapi ancaman dari luar. 5. Sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. 6. Adanya hambatan untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan di atas yang menjadi ukuran masalah sosial di masyarakat ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5, atau E 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah B 1, 3, dan 5. Ini adalah pembahasannya. Jadi, dalam menentukan apakah suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu merupakan permasalahan sosial atau bukan, ada beberapa ukuran yang digunakan. Yang pertama adalah kriteria utama. Jadi kriteria utama masalah sosial itu adalah terjadinya ketidaksesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan atau tindakan sosial. Dengan kata lain, adanya kepincangan antara anggapan masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi dalam kenyataan pergaulan hidup. Nah, hanya saja tidak ada ukuran yang pasti sejauh mana kepincangan yang terjadi itu dapat diklasifikasikan sebagai permasalahan sosial atau bukan. Sangat tergantung pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan kepekaan masyarakat atas hal tersebut. Ukuran umum yang dipakai adalah apakah gejala tersebut telah menimbulkan social unrest atau tidak. Sumber pada awalnya, masalah sosial tidak dibatasi pada masalah yang bersumber dari gejala-gejala sosial saja,
Tidak saja perwujudannya yang bersifat sosial, tetapi harus juga bersumber dari kondisi dan proses sosial. Nah, hal demikian tidak memuaskan pada banyak ahli sosiologi karena kepincangan yang bersumber dari gempa bumi, banjir, letusan, gunung api, mewabahnya suatu penyakit dan semacamnya tidak dapat disebut sebagai permasalahan sosial. Nah, dapat saja kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh gagalnya panen. Akhirnya, sumber permasalahan sosial tidak dibatasi pada kondisi-kondisi dan proses-proses sosial saja. Tetapi yang paling pokok adalah gejala-gejala tersebut menimbulkan masalah sosial. Kemudian, ukuran yang ketiga, pihak yang menentukan suatu masalah merupakan masalah sosial atau bukan. Barangkali dapat dinyatakan bahwa orang banyaklah yang berhak menentukan suatu masalah merupakan masalah sosial atau bukan. Tetapi segolongan orang yang berkuasa pun dapat menentukannya karena golongan tersebut walaupun jumlahnya sedikit memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar dari orang lain untuk membuat dan menentukan kebijakan sosial. Kemudian permasalahan sosial manifest dan laten. Permasalahan sosial manifest adalah permasalahan sosial yang memang dianggap masalah oleh masyarakat. Namun, ada masalah-masalah sosial yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat, tetapi tidak diakui bahwa hal tersebut merupakan masalah. Yang demikian disebut sebagai permasalahan sosial laten. Kemudian, perhatian masyarakat terhadap permasalahan sosial, yaitu suatu kejadian yang merupakan permasalahan sosial belum tentu mendapat perhatian oleh masyarakat. Sebaliknya, kejadian yang mendapat perhatian penuh oleh masyarakat belum tentu merupakan masalah sosial. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat mungkin tidak banyak mendapat perhatian masyarakat, tetapi kecelakaan kereta api yang memakan korban banyak jiwa mendapatkan perhatian penuh oleh masyarakat. Nah, tadi ya beberapa ukuran-ukuran sosiologis dalam menentukan masalah sosial. Kita berlanjut ke soal nomor 4 tentang klasifikasi masalah sosial. Perhatikan uraian berikut ini. Yang pertama, keadaan psikologis individu. Yang kedua, kedudukan individu dalam masyarakat. Tiga, tingkat pendapatan yang dimiliki seseorang. Empat, pengaruh media massa. Atau lima, faktor umur manusia yang selalu mengalami perubahan. Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan munculnya tindakan kriminalitas yang berasal dari dalam individu yaitu nomor A 3, 4, dan 5, B 1, 2, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 1, 3, dan 5, atau E 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah D 1, 3, dan 5. Pembahasannya ini ya, kriminalitas itu merupakan berasal dari kata crimen yang artinya kejahatan. Tindak kriminal atau juga diartikan suatu tindakan kejahatan sehingga merupakan tindakan yang bersifat negatif. Seringkali tindakan ini akan merugikan banyak pihak dan pelaku tindakannya disebut sebagai seorang kriminal. Kita lanjut ke soal nomor 5 tentang sifat masalah sosial. Di bawah ini yang merupakan sifat masalah sosial yaitu A. Terjadi karena masalah individu. B. Dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. C. Hanya merugikan diri sendiri jika tidak diselesaikan. D. Dapat diselesaikan sendiri. Atau E. Terjadi karena kelalaian pribadi. Mana kira-kira yang termasuk sifat masalah sosial? Mudah ya. Nah, dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, ini pembahasannya. Jadi, sifat masalah sosial itu ada 4 ya. Yang pertama, masalah sosial bersifat relatif. Masalah sosial itu berkaitan erat dengan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat. Masalah sosial berkaitan erat juga dengan struktur sosial yang menentukan normal atau abnormal. Masalah sosial dilihat secara vertikal dan horizontal itu berbeda. Yang kedua adalah masalah sosial saling berkaitan. Jadi ada masalah primer atau kondisi yang sangat berpengaruh dapat menimbulkan kerusakan ganda. Kemudian masalah sekunder, kondisi berbahaya sebagai dampak dari masalah primer, atau masalah tersier, yaitu kondisi berbahaya sebagai akibat dari masalah dominan. Yang ketiga adalah masalah sosial bersifat kompleks. Masalah sosial tidak muncul secara mendadak, tetapi dilatar belakangi oleh faktor penyebab yang rumit. Penyebabnya dapat ditelusuri melalui proses ekonomi, sosial, politik, maupun kepribadian. Akibat yang ditimbulkan kadang di luar dugaan. Kemudian yang keempat, masalah sosial itu berubah dari waktu ke waktu. Lanjut ke soal nomor 6 tentang kemiskinan.
Seseorang yang memiliki taraf hidup di bawah standar maka disebut miskin. Namun jika seorang yang berada di atas standar dapat dikatakan tidak miskin. Ukuran kemiskinan tersebut dilihat secara A relatif, B absolut, C kultural, D subjektif, atau E psikologis. Subjektif ya. Nah, secara umum ada beberapa jenis kemiskinan yang ada di masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis dan contoh kemiskinan. Di sini kita bahas 3 dulu, kemudian di soal selanjutnya nanti kita bahas kemiskinan lain. Kemiskinan yang pertama adalah kemiskinan subjektif. Jadi kemiskinan ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Contohnya pengemis musiman yang muncul di kota-kota besar. Yang kedua, kemiskinan absolut. Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan di mana seseorang atau keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Contoh kemiskinan absolut itu keluarga yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga adalah kemiskinan relatif. Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan. Lanjut ke soal nomor 7 masih tentang kemiskinan. Kondisi lingkungan sekitar yang tandus dan kering sehingga kurang produktif untuk bercocok tanam merupakan penyebab dari kemiskinan. A struktural, B absolut, C kultural, D alamiah, atau E psikologis. Jawabannya adalah D alamiah. Ini lanjutan pembahasan dari soal sebelumnya ya. Jadi jenis kemiskinan yang keempat adalah kemiskinan alamiah yang merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah. Contohnya, masyarakat di benua Afrika yang tanahnya kering dan tandus. Kemudian jenis kemiskinan yang kelima adalah kemiskinan kultural, yang merupakan kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Contohnya suku Baduy yang teguh mempertahankan adat istiadat dan menolak kemajuan zaman. Kemudian yang keenam adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Contohnya masyarakat Papua yang tidak mendapatkan manfaat dari Freeport. Berlanjut di soal nomor 8 tentang kriminalitas. Perhatikan contoh komponen masyarakat berikut. 1 masyarakat, 2 presiden, 3 ketua RT, 4 pengusaha, 5 polisi. Komponen di atas yang mempunyai peran secara langsung dalam menghindari tingkat kriminalitas di masyarakat yaitu nomor A345, B123, C23 dan 4, D13 dan 5, atau E245. Jawabannya 135 ya. Nah, jadi komponen-komponen berikut ini tuh yang berperan secara langsung dalam masyarakat dalam menghindari tingkat kriminalitas. Yang pertama adalah masyarakat itu sendiri, kemudian ketua RT, dan kemudian polisi. Berlanjut ke soal nomor 9 tentang upaya menghadapi masalah sosial. Masyarakat yang mampu menghadapi masalah sosial, mereka mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mampu. Upaya dalam menghadapi masalah sosial tersebut dapat mempengaruhi A. Tingkah laku masyarakat, B. Pola kehidupan individu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, C. Tingkat kesejahteraan masyarakat, D. Hubungan sosial antara individu dengan lainnya, atau E. Interaksi antar masyarakat. Jawabannya adalah C ya, tingkat kesejahteraan masyarakat. Masalah pastilah mendatangkan dampak. Contoh dampaknya adalah yang pertama, peningkatan tindak kriminalitas, kemudian perpecahan kelompok, perilaku menyimpang, pengangguran, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Kita berlanjut di soal terakhir tentang teori terkait masalah sosial. Menurut teori interaksionisme simbolik, masalah sosial terjadi karena A. Terjadi berbagai macam konflik sosial. B. Proses sosialisasi antara nilai dan norma tidak berjalan baik. C. Proses perubahan sosial yang cepat. D. Eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Atau E. Pergaulan dengan pelanggar hukum dan pelabelan karakter yang buruk. Jawabannya adalah E ya. Pergaulan dengan pelanggar hukum dan pelabelan karakter yang buruk. Ini pembahasannya.
Jadi, menurut teori interaksionisme simbolik, mengemukakan bahwa setiap orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu. Ada dua paham dalam teori ini yang mengkaji tentang masalah sosial. Teori yang pertama adalah teori pelabelan atau labeling teori. Menurut teori pelabelan, sebuah kondisi sosial di dalam masyarakat dikatakan bermasalah karena kondisi tersebut sudah dianggap sebagai suatu masalah. Teori kedua adalah teori konstruksionisme sosial. Berdasarkan teori ini, masalah sosial merupakan hasil konstruksi manusia yang disebabkan oleh interaksi intens individu dengan orang-orang yang mendefinisikan hal-hal menyimpang sebagai suatu hal yang biasa atau bahkan positif. Nah, berikut ya teman-teman pembahasan kita tentang latihan soal bagian yang keenam yaitu masalah sosial. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya dalam latihan soal materi perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Semoga bermanfaat ya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.